Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tindak pidana perselingkuhan. Artinya dilakukan dengan cara persetubuhan. Apabila tidak dilakukan persetubuhan, maka tidak dapat dikatakan sebagai perselingkuhan. Jadi langsung saja, selingkuh dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selingkuh adalah menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, atau serong. Dalam konteks hubungan perkawinan, selingkuh identik dengan tindakan serong salah satu pasangan yang melanggar janji perkawinannya. Jadi salah satu dari pasangan tersebut itu telah ingkar ataupun tidak memegang janji perkawinannya. Perselingkuhan sendiri itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tepatnya pada pasal 284 KUHP. Yang mana pada pasal 284 KUHP ini terbagi menjadi ayat 1 dan ayat 2. Pertama, pasal 284 ayat 1 KUHP menjelaskan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Angka 1 huruf A. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspell. Kemudian huruf B-nya, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak atau overspell. Kemudian angka 2 huruf A. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu. Dan untuk huruf B-nya, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perzinahan atau overspell itu. Jadi overspell itu gendak ataupun perselingkuhan ataupun perzinahan. Kita masuk ke dalam pasal 284 ayat 2 KUHP. Tidak dilakukan penuntutan, melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Dalam tenggang waktu 3 bulan, diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Jadi, delik dalam tindak pidana perzinahan adalah delik aduan absolut. Artinya, pihak yang dapat melakukan pengaduan adalah suami atau istri dari pihak yang dirugikan. Jadi tidak bisa orang lain, hanya suami atau istrinya saja yang bisa melakukan pengaduan. Jadi ini contohnya, jika laki-laki disebut A, perempuan disebut B, dan selingkuhan disebut C. Jika laki-laki atau A mengadukan bahwa istrinya atau B telah berzina dengan laki-laki lain atau C, maka B sebagai yang telah melakukan perzinahan dan C sebagai yang turut melakukan perzinahan, keduanya harus dituntut dan tidak dapat dipisah karena mereka satu paket. Jadi tidak dapat dipisah, jadi masuk dalam satu paket. Apabila ada perkara ataupun kasus yang seperti itu, untuk B itu masuk ke dalam pasal 284 ayat 1 angka 1 huruf B. Karena dia yang wanita atau istrinya. Dan untuk yang C masuk ke dalam pasal 284 ayat 1 angka 2 huruf A. Dia pria yang telah turut serta melakukan perbuatan perzinahan tersebut. Namun demikian, apabila perselingkuhan tersebut dilakukan tanpa bersetubuh, maka tidak ada pasal pidana yang dapat dijatuhkan. Karena tadi saya jelaskan pada saat awal-awal video, perselingkuhan itu adalah perzinahan, yang mana harus dilakukan dengan cara persetubuhan. Apabila tidak ada persetubuhan, maka tidak dapat disebut sebagai perselingkuhan ataupun perzinahan. Jadi itu yang dapat saya jelaskan terkait tindak pidana perselingkuhan atau perzinahan. Ini sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar tidak melakukan perselingkuhan ataupun perzinahan. Cukup sayangi saja suami atau istri kita di rumah, karena itulah yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Brigjen Pol Riko Yulian Prima SAMH mengucapkan terima kasih.